Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Dari kitab Tauhid Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala, dan kita masuk pada pembahasan firqa wat tamaim. Ar-ruqa yang artinya adalah jambi-jambi, wat tamaim jimat-jimat, tamimah. Tamaim jamak dari tamimah. Hal ini ar-ruqa wa tamaim, ruqyah atau jambi-jambi, dan tamimah, jimat-jimat, itu termasuk di antara perkara-perkara yang banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat, yang merupakan perbuatan yang bisa mengandung kesyirikan. Jambi-jambi perdukunan, kemudian jimat-jimat, ini ada yang sifatnya syirik dan banyak dilakukan oleh masyarakat kaum muslimin. Lebih-lebih ketika banyak orang pengen jalan pintas, pengen sugih, ya akhirnya cari jimat pesugihan. Atau kalau yang kelihatan Islaminya, ya datang Pak Kiai minta amalan-amalan yang kira-kira bisa mempercepat sugih. Yang pengen jabatan-jabatan juga datang ke dukun-dukun, cari jimat-jimat. Kemudian yang pengen mengobati penyakit datang ke dukun-dukun minta ruqyah syirkiyah. Ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, masyarakat. Bahkan lebih tragisnya lagi, ya banyak kiai yang berlabel kiai jualan jimat, sehingga banyak orang beli jimat. Mahal tidaknya ya tergantung kualitas jimatnya itu, keampuhan jimatnya itu. Maka perlu seorang muslim faham tentang hakikat ruqyah dan tamimah dalam rangka untuk menyempurnakan tauhidnya, supaya bersih dari kebiasaan syirik yang bahkan dianggap biasa di tengah-tengah yaitu masyarakat. Yang pertama beliau bahas adalah ar-ruqa. Ini ruqyah, ar-ruqa. Ar-ruqa jam'u ruqyatin, itu jamak dari ruqyah. Wahya al-udatul lati yarqa biha sahibal afat, yaitu bacaan-bacaan atau rapal-rapal bacaan-bacaan yang atau jambi-jambi yang dibacakan kepada sahibal afat, orang yang terkena penyakit. Seperti kalau homa, orang yang kena demam kemudian diruqyah. Wasara, orang kesurupan jin, diruqyah. Wa ghairi dzalika minal afat, dan berbagai perkara yang masuk dalam orang yang terkena penyakit yang perlu untuk diruqyah.
Wa yusammunaha al-azaim. Dinamai juga dengan azaim, azimah, jambi. Ruqyah ini ada dua, wahiyya ala nau'ain. Ada dua macam ruqyah. Ruqyah yang syar'iyah, ruqyah yang syar'i yang dibolehkan oleh syariat, ruqyah yang bersih dari unsur kesyirikan, dan ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang mengandung kesyirikan. Kalau ruqyah yang syar'iyah boleh, dibolehkan, dan ada tata caranya, ada ini tuntunannya. Yang pertama, makana khalian minasyirki. Macam ruqyah yang pertama adalah ruqyah yang bersih dari syirik, enggak ada unsur syiriknya. Bi ayyuqra'a 'alal marid syai'un minal Qur'an. Caranya bagaimana? Caranya dibacakan kepada orang sakit ini ayat-ayat Quran, ayat-ayat pilihan yang biasa dipakai untuk ruqyah. Secara umum Al-Quran semuanya bisa dipakai untuk ruqyah. Tapi ada surat-surat khusus yang lebih spesifik untuk ruqyah. Al-Fatihah surat ruqyah, Al-Baqarah juga surat ruqyah. Khususnya adalah surat ayat kursi, kemudian Mu'awwidzatain, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan Qul a'udzu birabbinas. Kemudian Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun. Ini termasuk diantara ayat-ayat yaitu ruqyah yang lebih spesifik. Orang yang diruqyah dibacakan ayat Al-Qur'anul Karim. Aw yu'awwadh bi asma'illah wa sifatih, atau dibacakan doa-doa yang ini dari asma Allah dan sifat Allah, dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka meruqyah dengan seperti ini adalah fahadha mubah. Ini adalah hal yang mubah, dan caranya bisa macam-macam. Nabi terkadang pakai sebulan ini nafasnya, atau ada unsur percikan ludahnya, ada dengan air putih dibacakan, dikasih bacaan, kemudian diminumkan. Ada yang tanpa itu semuanya, sekedar dibacakan. Metodenya ada beberapa metode, ini beberapa macam-macam bentuk. Tapi bacanya yang jelas, ini bacaan yang jelas, Quran atau bacaan-bacaan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ada bacaan yang tidak jelas. Artinya ada bacaan-bacaan yang nggak tahu artinya, ini asing, umi nggak paham. Artinya pemilik bahasa, kalau kita nggak paham bahasa Arab bukan karena nggak jelas, kitanya yang tidak tahu. Maksudnya seandainya yang membaca ini pakai umpamanya baca bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, kita aja yang orang Indonesia nggak tahu, karena umami nggak jelas apa yang diucapkannya. Ini nggak boleh. Ruqyah itu dengan ayat Al-Quran atau dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahadha mubah. Ini adalah hal yang mubah. Li'anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam qad raqa wa amara bi ruqyah wa ajazaha. Karena Rasulullah SAW beliau meruqyah dan juga atau memerintahkan untuk meruqyah dan membolehkan ini ruqyah.
Jadi kalau ruqyah ini, kalau kita meruqyah ini berbuat baik, atau kita memerintahkan orang juga untuk meruqyah juga telah berbuat baik. Yang mengurangi kadar kesempurnaan tauhid itu kalau kita minta ruqyah. Minta ruqyah ini yang kemudian kita diingatkan hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antara sifat yang disebutkan Nabi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Kalau meruqyah boleh, memerintah orang lain untuk meruqyah juga boleh. Tapi kalau kitanya yang meminta ruqyah, itu ada unsur meminta itu yang mengurangi kadar kesempurnaan tauhid. Fa'an Auf ibni Malik qala, dari Auf bin Malik beliau mengatakan, kunna narqi fil jahiliyah, kami meruqyah di zaman jahiliyah. Fakulna, kami katakan, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah tentang ruqyah yang saya lakukan? Faqala, kata Nabi, ini i'ridu alayya ruqakum, coba tunjukkan kepadaku ruqyah yang kamu lakukan itu, bagaimana ruqyah kamu? La ba'sa bi ruqa malam takun syirkan. Nabi katakan, tidak mengapa ruqyah selama tidak ada unsur syiriknya. Sehingga ruqyah membacakan dengan bacaan-bacaan yang tidak ada unsur kesyirikannya, maka dibolehkan ini ruqyah tersebut. Sehingga ada istilah ruqyah syar'iyah, ruqyah yang syar'i, yang dibolehkan oleh agama. Qala Suyuti, berkata Imam As-Suyuti, beliau mengatakan, qad ajma'al ulama ala jawazi ruqa inda ijtima'i thalathati syurutin. Para ulama telah sepakat ruqyah itu boleh apabila berkumpul 3 syarat. Yang pertama, syarat yang pertama ruqyah yang dibolehkan itu antakuna bi kalamillah au bi asma'illah wa sifatih. Yang pertama, ruqyah itu hendaknya dengan kalam Allah dan dengan nama-nama Allah dan dengan sifat-sifat Allah. Ini yang pertama, meruqyah dengan kalam Allah, Al-Qur'anul Karim, atau dengan nama-nama dan sifat Allah, atau ini dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, wa antakuna bilisanil arabi wa ma yu'rafu maknahu. Yang kedua dengan lisan Arab, dengan lisan Arab, atau dengan bacaan yang diketahui maknanya, sehingga bacaan itu diketahui maknanya jelas, sehingga enggak ada unsur meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dimengerti. Wa ya'taqida anna ruqyata la tu'athir bidatiha bal bitakdirillahi ta'ala. Yang ketiga, dengan keyakinan yang harus kita miliki berkaitan dengan ruqyah itu, bahwa ruqyah itu tidak akan berdampak kecuali tidak akan berdampak dengan zatnya, tetapi dampak ruqyah itu sendiri adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersandarnya kepada Allah
bukan kepada bacaan ruqyah yang kita baca, tapi bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita berobat dan kita memilih dokter yang canggih dalam pandangan kita, tapi keyakinan kesembuhan itu ya kembali kepada Allah Ta'ala, karena bukan obat dan bukan dokter yang menyembuhkan. Maka di rumah sakit Muhammadiyah diantaranya sering ditempel atau dituliskan wa idza maridtu fahuwa yashfini. Kalau aku sakit, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkanku. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Sehingga membangun keyakinannya itu bersandar kepada Allah Ta'ala, sumber yakni kesembuhan, asy-syafi. Ini adalah tauhidnya di situ. Memang Allah mengadakan sebab-sebab, dan kita diperintahkan untuk menempuh sebab-sebab itu, mengambil sebab-sebab itu. Tetapi hati kita tidak boleh bersandar kepada sebab-sebab tersebut. Ini adalah tauhidnya di situ. Sehingga tauhid itu arahnya setelah kita difahamkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang maha sempurna, lalu ketergantungan total kita kepada Allah. Buahnya adalah bagaimana kita bergantung total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal mengambil sebab, Allah memang mengadakan sebab-sebab dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab, akhdul asbab. Dan mengambil sebab itu termasuk bagian daripada tawakal. Tetapi kita tidak boleh bersandar kepada sebab-sebab tersebut. Ini yang harus selalu ditanamkan dalam hati kita. Sehingga ketika kita dimudahkan berhasil dengan sebab-sebab itu, maka kita memuji Allah yang telah mengadakan sebab tersebut dan memudahkan kita untuk melakukan sebab tersebut dan memberikan pada kita keberhasilan. Dan apabila kemudian kita juga tidak berhasil padahal telah mengambil sebab dengan sempurna, maka kita juga akan bisa bersabar, kita mengembalikan kepada Allah. Inilah takdir Allah, sehingga hati akan menjadi tenang. Dia tidak akan terkena penyakit ujub dan juga tidak akan kena penyakit yaitu kegelisahan, kegundahan, tapi dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ruqyah ini juga, memang kalau kayak orang mau meruqyah ya bisa, boleh pilih-pilih, nggak sembarang orang. Orang yang akidah tauhidnya lurus, orang yang soleh, orang yang alim, karena tentu berbeda dampaknya, tetapi hati kita tetap bersandarnya kepada Allah Ta'ala. Sama kita cari rezeki, yang mengambil sebab-sebab. Kalau sekarang istilahnya itu zaman IT, bagaimana mengambil kesempatan atau menggunakan fasilitas IT secanggih mungkin untuk bisa ini promosi, dagang, menawarkan barang segala macam. Tapi kan ya belum tentu terus hasilnya sama-sama melakukan itu, hasilnya dua orang yang melakukan hal yang sama bisa berbeda hasilnya, karena yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan bersandar kepada sebab, tapi bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita harus memilih dokter yang kira-kira canggih. Nggak mungkin kita milih dokter yang lolak-lolok, yang nggak bisa apa-apa. Ya kita tentu milih dokter yang canggih, spesialis, yang bagus, yang pilihan. Tapi kita nggak boleh hati kita bersandar kepada ini dokter tersebut. Intinya tawakal itu menggabungkan antara ikhtiar yang terbaik, kemudian totalitasnya hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pengobatan dengan ruqyah ini sama dengan pengobatan yang kita lakukan, mengambil pengobatan-pengobatan yang sifatnya qauni. Kita melakukan ruqyah untuk mengambil sebab yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dibolehkan Allah dan Rasulnya,
sebab syar'i untuk kesembuhan. Tetapi hati kita tetap harus wajib, yaitu bersandar kepada Allah. Sehingga kita tidak meyakini ruqyah inilah yang memberikan dampak kesembuhan, tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengambil ruqyah adalah merupakan bagian ini akhdul asbab, yaitu mengambil sebab. Wa kaifiyatuha, adapun cara meruqyahnya itu ayyaqra'a wa yanfatha 'alal marid, membacakan dan menghembuskan membuskan dengan nafasnya kepada orang sakit. Ini diantara caranya. Au yaqra'a fi ma'in wa yasqahul marid, atau dia membacakan di minuman dia bacakan, kemudian dia diminumkan pada orang sakit. Ini adalah juga dibolehkan. Kama jaa fi haditsin Thabitin Ibni Qais, bagaimana hadis fi hadits Thabit bin Qais, bagaimana hadis Thabit bin Qais, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha turaban min bathan fajalau fi qathin thumma nafatha alaihi wa sabbaha alaihi. Nabi pernah mengambil turab, tanah dari bathan, kemudian Nabi letakkan di cawan, kemudian Nabi tulit, dan kemudian Nabi semburkan atau Nabi perciki atau nafaskan, dan kemudian dituangkan kepada orang yang sakit tersebut. Ini adalah di antara pengobatan ruqyah yang diajarkan Rasulullah SAW. Intinya ada ruqyah yang syar'i, ruqyah yang masyru', yang disyariatkan oleh agama, dibolehkan, dan tata caranya bermacam-macam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau lebih lengkapnya tata cara ruqyah itu, yang pertama dengan cara an-nafas. An-nafas itu di tiupannya disertai dengan air liur sedikit, atau tanpa air liur tapi ada tiupan nafas yang ditiupkan ke orang yang diruqyah. Kemudian ini diantaranya terambil dari hadis ketika seorang dia mimpi buruk. Mimpi itu macam-macam, ada mimpi dari Allah, ada mimpi dari setan, ada mimpi yang merupakan kembang turu. Ini sebelum tidur mikir macam-macam, terus ke bawah mimpi, ke gowo-gowo mimpi. Gelut sama temannya, saya gelut sama temannya, itu karena ke gowo mimpi diantaranya. Ada mimpi dari setan, mimpinya buruk sampai membuat jantungnya pedot, duyak gendruwo munggah, empiak duyak neng empiak, nyelorot ke longan, diuyak lagi, sampai kemudian bangun menggeh-menggeh kayak nafasnya mau habis. Kalau mimpinya mimpi buruk kayak gitu, jangan diceritakan ke orang, nggak perlu diceritakan ke orang. Hendaknya dia ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menunduk ke kiri, kemudian dia ta'awudz berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan menimbulkan madarat mimpi yang buruk tersebut. Fa yabsuq an yasarih, agar meludah ke arah kiri. Yang penting kirinya ada orang, meludahnya ke arah kiri tapi jangan ludahi orang. Kirinya istrinya atau temannya jauh, ya nggak boleh ya, meludah ke kiri, kemudian dia membaca wa ta'awwad min syarriha, dan lalu berta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Yang kedua yaitu dengan at-taflu. At-taflu itu meniup isti'ar liur.
tapi nggak sampai derajat meludah. Kalau meludah kan itu kelihatan ludahnya. Nah, ini sekedar ada air liur yang muncrat dikit. Kemudian dia bacakan, ini bacaan yang dia yaitu baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat tersebut mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sehingga seakan-akan orang itu kemudian lepas dari ini ikatannya. Kemudian atau meruqyah yang tanpa tiupan sama sekali. Juga ada an-nafath, kemudian at-taflu, kemudian meruqyah tanpa tiupan sama sekali. Seperti Nabi pernah meruqyah dan Nabi tidak meniupkan sama sekali dan mengucapkan kalimat adhibil ba'sa rabban nas. Ya Allah, hilangkan penyakit. Isfi wa anta syafi, sembuhkan penyakitnya Rasulullah. Ya Allah, Engkau adalah zat yang menyembuhkan penyakit. La syifaa illa syifauk, tidak ada obat kecuali obat yang Kau berikan. Syifaan la yughadiru saqaman, obat kesembuhan yang yang tidak lagi meninggalkan penyakit sedikit pun. Kemudian meruqyah dengan mencampurkan sedikit tanah dan air liur, bagaimana tadi yang kita sebutkan, di mana Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada orang yang sakit dengan ucapan beliau, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa syaqimuna bi'idni rabbina. Bismillahi, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Turbatu ardina, tanah bumi kami. Biriqati ba'dina, dengan air liur sebagian kami. Yushfa saqimuna bi'idni rabbina, disembuhkan orang sakit di antara kami dengan izin ini Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ruqyah dengan cara mengusapkan tangannya ke tubuh. Mengusapkan tangannya ke tubuh orang yang diruqyah tersebut, sehingga Nabi membaca dan mengusapkan ke jasadnya yang diruqyah tadi. Atau juga meruqyah lalu bacaannya itu ditiupkan ke air, kemudian airnya diminumkan pada orang sakit tersebut. Ini adalah beberapa cara meruqyah. Kemudian kita masuk pada at-tamaim. Yang kedua, ruqyah yang kedua adalah ruqyah yang kecampuran syirik. Ruqyah yang tidak diperbolehkan, ruqyah yang dilarang oleh agama, ruqyah yang kecampuran syirik, ruqyah syirkiyah, malam yakhil minasyirki. Ini ruqyah yang tidak kosong dari syirik, artinya ruqyah kecampuran syirik. Wahia arqa allati yusta'anu fiha bighairillah min du'ai ghairillah wal istighatsati wal isti'adati bih. Ruqyah yang di situ ada unsur meminta tolong kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, atau beristiadah meminta perlindungan kepada selain Allah. Istiadah, isti'anah, istighatsah ini semuanya bab doa. Bab doa. Kalau doa itu umum, mencakup semua tadi. Isti'anah ya doa, istighatsah ya doa, istiadah ya doa. Kalau isti'anah doa meminta pertolongan, itu isti'anah. Kalau isti'adah doa meminta perlindungan dari mara bahaya yang akan turun. Belum turun, bahayanya belum turun, tapi berlindung kepada Allah untuk supaya mara bahaya itu enggak turun. Itu isti'adah. Istighatsah
itu agar mengangkat kesulitan yang sudah menimpa. Dia sudah tertimpa madarat, marabaya, kesulitan, bencana. Nah, agar Allah mengangkat bencana itu namanya istighatsah. Doa ini secara umum termasuk isti'anah, istighatsah, isti'adzah itu enggak boleh ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Walaupun wali, walaupun bahkan nabi, malaikat enggak boleh dalam perkara yang hanya Allah mampu. Boleh berdoa kepada selain Allah dengan 3 syarat. Pertama, hidup. Ya, orang yang kita minta itu hidup. Yang kedua, ini qadirun yaitu mampu. Yang ketiga, hadirun, hadir. Orangnya itu ada, bukan ghaib. Artinya ada itu seandainya di Sumatera atau Kalimantan ya bisa nyambung dengan WA, dengan telepon atau dengan sambungan apa, kalau alat komunikasi. Tapi kalau gaib dan pentas pokoknya orangnya Kalimantan, nggak tahu di mana, tapi dia dengar doa yang kita minta di sini. Ini namanya keyakinan yang bisa merusak akidah dia. Dia gaib, termasuk adalah perkara dia adalah gaib. Kita boleh minta kepada makhluk dengan 3 syarat ini. Tadi hidup, kemudian dia mampu, kemudian dia hadir. Kalau udah jadi mayit nggak boleh, udah beda alam nggak boleh. Kalau dia tidak mampu, wong tidak mampu diminta ya berarti pelecehan atau punya keyakinan khusus. Dan dia harus hadir, bisa nyambung di depan kita atau kita bisa nyambung dengan dia. Hal ini kalau ada keterpenuhi maka boleh kita minta kepada makhluk. Kalau enggak maka permintaan itu masuk di dalam kesyirikan. Baik itu isti'adzah atau istighatsah atau isti'anah. Ini semuanya kalau ditujukan kepada selain Allah dan tidak ada 3 syarat ini masuknya dalam permintaan syirik. Contoh ruqyah yang syirkiyah, karruqa bi asma'il jinni atau bi asma'il malaika wal anbiya was salihin. Meruqyah dengan nama jin atau nama malaikat atau nama nabi atau nama orang-orang saleh. Ini maksudnya dalam bab fahada du'aun li ghairillah wa huwa syirkun akbar. Ini maksudnya dalam doa kepada selain Allah dan itu adalah syirkun akbar. Enggak diperbolehkan. Aw yakunu bi ghairi lisanil arabi, atau dengan selain ucapan bahasa Arab, atau meruqyah dengan bukan bahasa Arab. Aw bima la ya'rifu ma'nahu, atau dengan yang tidak difahami maknanya, ungkapan-ungkapan kalimat yang tidak difahami maknanya. Ini semuanya termasuk ruqyah yang tidak diperbolehkan. Li'annahu yakhsha ayyudkhalaha kufrun aw syirkun wala ya'lamu anhu. Karena dikhawatirkan ruqyah yang tidak diketahui maknanya itu akan masuk di dalam ruqyah itu unsur kekufuran, kesyirikan, sedangkan dia nggak tahu. Sehingga bacaan ruqyah itu harus jelas dengan Al-Quran, dengan nama-nama dan sifat Allah, atau dengan bahasa Arab yang diketahui maknanya, sehingga tidak boleh dengan ungkapan-ungkapan kalimat lafaz yang tidak dimengerti makna kalimat tersebut. Maka jenis-jenis ruqyah seperti ini fahadan nau' min ruqyati mamnu. Ini termasuk di antara ruqyah yang mamnu, ruqyah yang terlarang, ruqyah tersebut. Dan Nabi telah mengajarkan bagaimana kita meruqyah, mana ruqyah yang boleh, mana ruqyah yang tidak diperbolehkan. Ini adalah ruqyah. Yang kedua, ini tamaim, tamimah, jimat-jimat. Faya jam'u tamimatin. Tamaim ini adalah jamaknya dari tamimah. Tamaim itu jamak, mufradnya adalah tamimah, yaitu jimat. Wahia
Dan jimat ini bentuknya adalah ma yu'allaqu bi'a'naqi sibyan lidaf'il ain. Apa yang digantungkan di leher anak-anak untuk tolak ain. Ain itu penyakit yang ditimbulkan oleh mata. Mata, sorot mata atau pandangan mata ini bisa menimbulkan penyakit. Bisa itu karena pandangan mata kagum, atau pandangan mata benci. Itu dua-duanya bisa menimbulkan ain. Maka obatnya atau ketika orang mengagumi itu jangan lupa untuk mengucapkan, menyebut asma Allah Ta'ala. Subhanallah, Masya Allah. Kalau dia terkagum-kagum dan tidak mengucapkan asma Allah, ini akan bisa menimbulkan ain. Maka termasuk kalau seorang memuji atau terkagum-kagum dengan suara orang, dengan rupa orang, ini bisa, kekagumannya itu bisa menimbulkan ain. Maka juga dari sisi orang kayak kitanya, jangan suka ngupload sesuatu yang bisa membuat orang terkagum-kagum, khususnya berkaitan dengan yang bisa menimbulkan fitnah. Itu gambar-gambarnya, fisiknya, bayinya diupload, istrinya diupload, atau dianya juga diupload sendiri, membuat orang kemudian takjub. Ini akan bisa membahayakan, bisa menimbulkan ain. Walaupun nggak melihat barangnya langsung atau melihat orangnya langsung. Di zaman Nabi ada sahabat yang sedang mandi, kelihatan kulitnya, kemudian ada orang lihat dan terkagum dengan ya ini bagusnya fisiknya orang tersebut. Habis itu langsung sakit, jatuh sakit. Maka Nabi tanyakan, ini kira-kira sumbernya dari siapa? Sumber airnya itu suruh mandi atau wudhu, kemudian orang tersebut mandi dengan bekas air wudhunya orang yang menjadi sumber air tersebut. Demikian juga orang yang benci bisa menimbulkan sorot matanya, pandangan mata yang kebencian itu bisa menimbulkan ya ain. Dan sakit yang disebabkan karena ain itu sampai bisa mematikan. Bisa mematikan, bahkan menimpa hewan, bahkan menimpa juga peralatan. Kulkasnya mati, jadi mati. Pelawangnya jadi rasa dibuka. Bisa menimpa, dan itu pernah terjadi. Kemudian ya cara menyelesaikan diruqyah, diantaranya diruqyah dengan ruqyah yang syariah, dibacakan. Intinya ada penyakit yang ditimbulkan karena ain, sehingga hati-hati dengan pandangan mata kekaguman atau pandangan mata kebencian. Waqad yu'allaq 'alal kibar minar rijal wa nisa. Terkadang juga jimat-jimat ini bukan hanya digantungkan pada bayi-bayi, anak-anak. Kadang-kadang anak-anak dikasih jimat-jimat untuk tolak bala, tolak ain, dari mara bahaya. Terkadang juga digantungkan pada orang-orang dewasa, laki-laki atau perempuan, yang kemudian jimat itu menjadi meluas. Semua yang dia gantungkan, baik digantungkan atau digimbol atau diletakkan di mana, ditempelkan, yang intinya adalah untuk daf'ul bala atau raf'ul bala, untuk tolak bala atau untuk mengangkat bala. Ini maksudnya jimat. Baik ditulis dengan kertas, dengan tembaga, dengan emas, perak, dengan kayu atau dengan apa, digantungkan atau digimbol atau didelesepkan atau ditaruh di dompet atau di mana, ini semuanya menjadi jimat. Jimat-jimat seperti ini, orang yang melakukannya terjatuh dalam asalnya syirkun asghar,
dan bisa syirkun akbar tergantung keyakinan dia dengan jimat tersebut. Tapi ini perbuatan syirik. Menggantungkan jimat seperti ini mengenai perbuatan syirik. Jimat ini ada dua macam juga diterang para ulama. An-naul awal minat tamaim. Yang pertama di antara jimat itu, jimat yang dituliskan dari ayat Al-Quran. Maka minal Quran bi ayuktaba ayatun minal Quran atau min asma'illahi wa sifatih wa yu'allaquha lil istisfa'i biha, yaitu jimat yang terambil dari ayat Quran, dituliskan nama-nama Allah, ayat Al-Quran atau nama Allah atau sifat Allah, lalu digantungkan untuk kesembuhan. Untuk hal ini ulama ikhtilaf. Pendapat yang pertama al-jawaz, boleh. Ini seperti diantaranya pendapatnya Abdullah ibn Amr ibn al-As, dan terambil dari riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, diantaranya membawakan hadis yang berkaitan dengan, yaitu menjadikan ayat Al-Quran menjadi jimat atau menjadi penyembuhan untuk kesembuhan yang tidak ada unsur ini kesyirikannya, yang di dalamnya tidak ada unsur ini kesyirikannya sama sekali. Adapun sebagian ulama, dan ini mayoritas para ulama, enggak boleh. Ini al-man'u. Sebagaimana pendapat bin Mas'ud, Ibnu Abbas, dan jamaah dari sekelompok dari tabi'in, dari sahabat Ibnu Mas'ud dan Imam Ahmad, yang kebanyakan para ulama mereka tidak membolehkan walaupun terambil dari ayat Al-Quran ini, karena hadis Rasulullah SAW yang mengatakan inna minar ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Sungguhnya ar-ruqa, jampi-jampi perdukunan maksudnya itu, wa tamaim jimat-jimat, wa tiwalah dan tiwalah pelet yang kita kenal dengan istilah pelet, yang biasanya berkaitan dengan aji pengasihan. Orang menjadikan pelet untuk menyihir orang lain yang tadinya enggak ada rasa apa-apa sampai terkintil-kintil karena dipelet, sehingga ada istilah menang kalah rupa menang dupo. Rupanya kalah ditolak pergi ke dukun, kemudian main pelet, sehingga yang tadinya minger aja nggak mau, ini malah kekintil-kintil, kebayang-bayang terus. Ini adalah diantaranya berkaitan dengan ini aji pengasihan yang dikenal dengan istilah tiwalah atau pelet kalau dalam bahasa kita. Ar-ruqa wa tamaim wa tiwalah itu syirkun, syirik, kesyirikan. Pendapat inilah yang para ulama rata-rata benarkan. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai jimat itu tidak diperbolehkan dengan alasan satu, umumun nahyi wala mukhassis lil umum. Keumuman dari larangan Rasulullah SAW untuk menjadikan jimat. Secara umum Nabi menyampaikan bahwasanya inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sehingga di sini umum, tidak ada mukhassisnya, tidak ada pengkhususnya. Ini yang pertama. Yang kedua, saddud dzari'ah, dalam rangka untuk menutup celah supaya orang tidak kemudian menggantungkan
nanti juga akhirnya selain Quran juga digantungkan, sehingga melarang menggantungkan ayat Quran sebagai jimat itu sebagai satu dzari'ah, menutup celah agar orang tidak terjerumus ke dalam syirik. Yang ketiga, Quran yang digantungkan dalam diri seorang itu terkadang itu akan terbawa ke tempat-tempat yang tidak layak. Umpamanya masuk WC, kemudian akhirnya membawa gantungan Quran ke WC. Atau kalau digantungkan di anak-anak, bisa kadang-kadang anak-anak main-main sehingga bisa masuk ke ini campur kotoran-kotoran karena najis-najis. Intinya mayoritas para ulama kemudian ini tidak membolehkan menggantungkan ayat Al-Quran walaupun ayat Al-Quran menjadi jimat. Ini yang pertama, jimat dari ayat Al-Quran. Para ulama ada ikhtilaf ulama, tapi mayoritas ulama mereka tidak membolehkan. Yang kedua, tama'im atau jimat yang digantungkan selain Al-Quranul Karim, allati tu'allaq alal ashas maka min ghairil Quran, apa yang digantungkan pada ini orang per orang, pada seorang yang selain Al-Quran, umpamanya kal khirsi wal idham wal wada' wal khuyut wal ni'al wal masamir wa asma'i syayatin wal jin wat talasim, fadha muharramun qat'an wa huwa minasyirki. Berarti umpamanya ini apa itu kerang atau tulang atau wada'ah itu barang-barang laut, atau khuyut gelang tolak bala, atau sandal tolak bala, atau paku tolak bala, atau nama-nama setan yang dia tulis, nama jin. Ini semuanya adalah muharram. Ini haram, jelas gamblang haram, termasuk syirik, karena dia telah menggantungkan sesuatu kepada selain Allah Ta'ala. Li'annahu ta'allaqu ala ghairillah, li'annahu ta'allaqa ala ghairillah, karena dia telah menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantungkan selain nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah bergantung kepada itu semuanya, dan itu termasuk kesyirikan. Hatinya akan bergantung ke situ. Maka dikatakan oleh Nabi, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang dia menggantungkan sesuatu, dia akan disandarkan pada orang tersebut. Maka orang yang suka menggantungkan kepada jimat, bukti bahwasanya dia hatinya menggantungkan pada jimat itu, kalau dia sedang pakai jimat, itu rumangsanya dugdeng, sehingga dia merasa hebat dengan jimatnya itu. Dia merasa ada kekuatan bersama dia. Tapi kalau jimatnya ketinggalan, dia lemes, dia merasa lemah, dia merasa hilang kekuatannya. Ini menunjukkan bahwa hati dia itu ada ketergantungan kepada jimat tersebut, dan letak syiriknya itu di situ. Walaupun itu masuk dalam kategori syirkun asghar. Kalau dia kemudian punya keyakinan khusus tentang jimatnya, itu bisa menjadi syirkun akbar. Tapi asalnya orang yang mereka menggantungkan jimat-jimat tadi yang diyakini sebagai sebab, jimatnya itu sebagai sebab dia memiliki kehebatan, kekuatan, dogdeng, atau menjadi jimat penglaris, atau jimat yang bisa membuat dia punya kelebihan-kelebihan, ini adalah syirkun asghar. Tapi kalau dia meyakini jimatnya ini sumber kekuatan yang memberikan, yang bisa diandalkan, maka berubah menjadi syirkun akbar. Wa qalahullahu ila dzalika syai', yakni Allah akan sandarkan dirinya kepada barang tersebut, alladzi ta'allaqahu, yang dia gantungkan pada dirinya itu. Faman ta'allaqa billah wal taja ilaih, barang siapa yang dia menggantungkan dirinya kepada Allah dan dia bersandar kepada Allah,
wa fawwadha amrahu ilahi, dan dia pasrahkan total segala urusannya kepada Allah, kafahu, Allah akan mencukupinya dia. Allah yang akan mencukupi dia. Wa qarraba ilaihi kulla ba'idin, yang jauh-jauh akan Allah dekatkan. Wa yassara lahu kulla asirin, yang sulit-sulit akan Allah mudahkan. Ini kalau orang bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kalau agama kita mengajarkan kita tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Yang tawakal itu dia telah mengambil sebab dengan sempurna, telah melakukan sebab, lalu hatinya totalitas bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul menyandarkan dirinya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Dan tawakal ini adalah buah dari keyakinan dia yang sempurna tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan muncul sikap tawakalnya itu kalau nggak punya keyakinan sempurna tentang Allah. Tawakalnya mesti nggak sempurna. Maka seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika mau dilempar ke dalam api, bahkan ditawari malaikat untuk diselamatkannya, enggak. Adapun kepada engkau enggak wahai malaikat, adapun kepada Allah iya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil ini sering diucapkan oleh Nabi juga saat-saat genting. Saat-saat di mana sudah seakan-akan hati itu enggak lagi menggantungkan kepada selain Allah, enggak ada lagi gantungan harapan kepada selain Allah, sehingga total bergantung kepada Allah. Saat seperti umpamanya saat di perang Badar, mau perang Badar, Nabi betul-betul yaitu menggantungkan harapan hanya kepada Allah, karena dilihat dari segala sisi ya muslimin jumlahnya lebih sedikit, logistiknya lebih sedikit, dan yang lain-lainnya, tapi ketika Allah menolong muslimin maka nggak akan ada yang bisa mengalahkan. Sehingga bersandarnya seorang hamba kepada Allah itu buah dari keyakinan dia yang sempurna tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pasrah totalkan kepada Allah taala. Itu membutuhkan keyakinan dia tentang Allah taala. Maka kesempurnaan keyakinan, kesempurnaan kecintaan, kesempurnaan yaitu kerinduan, kesempurnaan rasa takut, kesempurnaan yaitu rasa harap, ini semuanya hanya akan tumbuh bersama dengan ini keyakinan dia tentang siapa itu Allah. Semakin dia mengenal Allah, maka akan semakin kuat rasa cintanya, kuat rasa tawakalnya, kuat rasa harapnya, kuat rasa takutnya. Maka mengenal nama-nama dan sifat Allah ini sungguhnya kebutuhan mutlak dan sangat berkaitan dengan kesempurnaan kita dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Maka dikatakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala beliau mengatakan, akmalu nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jamil asma'i wa sifat allati yuttali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah terangkan kepada manusia. Secara kualitas, secara kuantitas, karena setiap nama dari nama-nama Allah atau sifat dari sifat Allah itu menuntut kita beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungannya tadi. Umpamanya kita mengenal satu nama Allah, yaitu Allah Al-Afuwu atau Allah Ar-Rahman. Satu nama ini kita kenal, Allah yang Maha Rahman, Allah itu zat yang luas rahmatnya. Maka kita akan mewujudkan penghambaan kita tidak boleh dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Allah yang Maha Rahman, yang artinya Allah
Sang Maha Penyayang yang paling menyayangi para hambanya, maka dia kalau pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kan Allah Sang Maha Penyayang, maka dia senantiasa mengharapkan kasih sayang Allah dan tidak pernah putus asa dengan kasih sayang Allah. Dan karena Allah itu yuhibbur rahmah, mencintai sifat kasih sayang, dia kalau pengen dicintai Allah maka dia berusaha untuk mewujudkan akhlak mencintai, menyayangi manusia. Sehingga Nabi katakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Ini kalau mengenal satu nama Allah Ar-Rahman. Lah kalau mengenal 5, 10, 20, 30, 40, 99, maka jenis ibadah yang akan dia wujudkan semakin banyak. Ini dari sisi kuantitas, jumlah. Dari sisi kualitas, orang semakin mendalam pengenalannya kepada Allah Ta'ala, sebagaimana kita semakin mendalam pengenalannya kepada seorang, itu akan semakin menumbuhkan kecintaan, kepercayaan, keyakinan. Kemudian ya ini betul-betul kita akan semakin banyak punya harapan dengan dia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tumbuhnya kecintaan, kerinduan, rasa takut, harapan, kemudian tawakalnya kita kepada Allah. Ini tumbuh diantaranya bersama dengan dia mengenal Allah, keyakinan, pengenalan yang merupakan keyakinan sebagai keyakinan, sehingga betul-betul dia dapatkan Allah yang akan mencukupi segala-galanya. Ibaratnya kalau ada orang yang merantas segala-galanya, sudah kalau udah ada dia cukup, yang lainnya nggak perlu lagi. Itu kalau makhluk, sebagian makhluk dianggap merantasi, udah ada dia sudah, nggak lainnya nggak ada nggak apa-apa, dia udah merantas segala-galanya, iso kabeh. Apalagi kalau Allah yang maha sempurna. Maka kalau dia meyakini Allah zat yang maha sempurna segala-galanya, maka tauhid itu menuntut dia kemudian bergantung total hanya kepada Allah. Lepasnya ketergantungan hati kepada makhluk. Inilah ini tuntutan kesempurnaan di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka rusaknya jiwa manusia itu ketika dia mulai bergantung kepada makhluk, mulai dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bergantung kepada sesuatu yang rapuh. Dan kokohnya jiwa manusia itu, baiknya jiwa manusia ketika dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan sangat berdampak di dalam ini kehidupan yang kita ini jalani. Maka beliau katakan, wa man ta'allaqa bi ghairihi minal makhluqin wa tamaim wal atbiyah wal qubur wa qalahu Allahu ila dalikal ladzi la yughni anhu syai'an wa la yamliku lahu dharran wala naf'an fa khasira aqidatuhu wa anqata'at sillatuhu bi rabbih wa khadalahu Allahu. Maka barang siapa menggantungkan kepada selain Allah dari kalangan para makhluk, dia gantungkan kepada jimat-jimat, kepada obat-obat, kepada kubur-kubur, Allah akan serahkan dia kepada perkara-perkara tersebut yang tidak akan memberikan manfaat apapun kepadanya, dan tidak menguat dan tidak bisa menolak madarat, tidak bisa mendatangkan manfaat, sehingga rusaklah akidahnya, rusaklah, yaitu terputuslah dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan hinakan. Maka kata beliau, wal wajib alal muslim, wajib, maka yang wajib bagi seorang muslim adalah al muhafadzah ala aqidatihi mimma yufsituha. Yang wajib bagi seorang muslim adalah menjaga akidahnya dari hal-hal yang akan merusak akidahnya tersebut. Aw yahillu biha, atau akan mengurangi kesempurnaan akidahnya itu. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita yaitu mewujudkan tauhid dan mewujudkan hal-hal yang akan menyempurnakan tauhid, lalu menjaga akidah kita dari yang merusak tauhid dan yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Fala yata'ata ma la yajuzu minal adha minal adwiyah, yang
yaitu selain Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak boleh dimintai, yakni yang tidak akan memberikan kepadanya pengobatan-pengobatan, walayat habu ilal muharrifin wal musawwidin, dan dia tidak boleh, seorang muwahhid itu hendaknya dia menjaga akidahnya jangan pergi ke ahli khurafat, tukang sihir, dukun-dukun, tukang sihir, liyata'alaju indahu minal amrad, dalam rangka untuk melakukan pengobatan, litu'alijahu indahu minal amrad, datang ke dukun-dukun, ke paranormal untuk mengobatkan penyakit-penyakitnya, li'annahum, karena sungguhnya para dukun, para tukang sihir dan semisalnya itu yumriduna qalbah wa aqidatah, justru akan ini membuat sakitnya hati dia dan rusaknya akidah dia. Wa man tawakkal 'ala Allah kafahu, barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Wa ba'dun nas, dan sebagian manusia, kata beliau, yu'alliqu hadzal asya' ala nafsi, ada yang menggantungkan jimat-jimat itu untuk dirinya. Wa walaysa fi mardin khisiyin, padahal dia enggak sakit, tapi dia menggantungkan jimat untuk dirinya, bentuknya kalung atau bentuknya yang lainnya. Wa innama fi mardi wahmiyin, yang dia obati penyakit wahm, ini penyakit bayangan-bayangan, penyakit kejiwaan, penyakit dia dicekam rasa ketakutan. Wa wal khaufu minal ain wal hasad, sehingga dia gantungkan jimatnya itu untuk mengenangkal penyakit ain, penyakit hasad dari orang lain agar dia terlindungi dari ain dan hasad. Au yu'alliquha ala sayarati au tawapati, atau dia gantungkan di mobilnya supaya mobilnya aman, supaya mobilnya terhindar dari malapetaka. Au dabati, atau ya kendaraan-kendaraan dia. Au babi baiti, atau digantungkan di atas pintu, di raja-raja digantung di pintu-pintu atau di atasnya. Au tukani, atau di toko-tokonya. Wa hadza kulluhu min dha'fil aqidah wa dha'fi tawakkulihi 'ala Allah, ini semuanya termasuk kelemahan akidah dan kelemahan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dha'fal aqidah wal mardul haqiqi, dan kelemahan akidah itu adalah penyakit yang hakiki, penyakit yang sebenarnya. Sehingga penyakit yang benar-benar sakit itu, kalau sakit jiwanya, sakit akidahnya, rusak akidahnya, lemah akidahnya, ini penyakit yang hakiki, sehingga akan berdampak kepada kehidupannya yang luas. Kalau hanya jasadnya yang sakit, jiwanya sehat, itu jiwa yang sakitnya itu akan gampang untuk diurus. Tapi kalau jiwanya yang sakit, itu akan berdampak luas dalam kehidupan dia. Alladzi yajibu ilajuhu bima'rifati tauhid wal aqidati shahihah, dan cara mengobati jiwa yang lemah ini, jiwa yang sakit ini adalah dengan cara mengenal tauhid dan mengenal akidah yang lurus. Ini Bapak sekalian yang kita pelajari pada sore hari ini. Di antara amalan atau perbuatan yang bertentangan dengan tauhid la ilaha illallah adalah arqa wa tamaim, jampi-jampi dan jimat-jimat, yang perkara di antara perkara yang banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat, dan sebagian orang mereka menganggap itu adalah hal yang biasa-biasa, padahal itu sangat erat kaitannya dengan ini akidah tauhid seorang muslim, yang pada arqa wat tamaim ada unsur kesyirikan, ada yang bersifat syirik. Ini yang harus dihindari. Tidak boleh seorang dia ruqyah yang syirkiyah, dan tidak boleh orang dia menggantungkan jimat, yaitu akan menjadikan rusaknya akidah dia, karena dia akan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Demikian semoga manfaat sekalian. Insyaallah kita lanjutkan bersama akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Ustaz? Ustaz, ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Bismillah. Apabila meminta tolong kepada penghafal Quran untuk meruqyah orang tua yang sakit, apakah mengurangi kesempurnaan tauhid, Ustaz? Ya kalian tadi kita sudah terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita meruqyah itu berbuat baik. Kalau kita memerintahkan orang untuk meruqyah juga itu termasuk berbuat baik. Tetapi kalau kita sendiri yang minta itu akan mengurangi kadar tauhid kita. Jadi yang kita lakukan itu kita meruqyah sendiri atau orang lain yang meruqyah dia, atau ada orang yang meminta seorang untuk meruqyah, ya ini dia. Yang dihindari itu yaitu kita minta orang lain untuk meruqyah diri kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Thayyib, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Tingkatnya tidak haram ya, tingkatnya tidak haram, tetapi mengurangi kadar kesempurnaan, ya ini tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Terus Thayyib. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan ayat-ayat ruqyah dan ditiupkan ke air atau daun bidara untuk media ruqyah? Apakah ini sesuai dengan syariat, Ustaz? gimana? Jika bagaimana dengan ayat-ayat ruqyah dan ditiupkan ke air atau daun bidara untuk media ruqyah? Apakah ini sesuai dengan syariat? Ya tadi sudah kita sampaikan, ruqyah itu bentuknya macam-macam. Bisa diantaranya itu kita membaca, baca ayat ruqyah, kita tiupkan ke air gelas lalu diminumkan kepada orang yang kita ruqyah yang sakit ini termasuk yang dibolehkan. Di antara cara ruqyah adalah itu. Tadi sudah kita sampaikan. Satu lagi Ustaz, insyaallah. Bismillah, Ustaz, ana dulu waktu SMP pernah menggunakan jimat untuk kebal, Ustaz. Dan saat ini dulu sudah dilepas untuk jimatnya. Apakah gimana caranya untuk biar kita bertaubatnya itu, Ustaz? Kalau jimat itu umpamanya wujudnya benda yang kita simpen, ya bagaimana kita ambil, kita hancurkan. Jangan dijual, jangan dikasihkan, jangan dihadiahkan, jangan dirawat, pokoknya dihancurkan. Kalau bisa dihancurkan sehingga hilang jimat itu. Kalau itu sifatnya umpamanya kata orang pokoknya sembian kue dileboni ya, pokoknya di ruat atau entah dikasih jimat apa yang sifatnya adalah dalam tubuh kita, dicarikan penjaga. Kita nggak tahu, dan kita juga gimana cara menghilangkannya juga gimana caranya. Ya pokoknya kita meruqyah diri kita sendiri dengan ruqyah yang alami, kita ruqyah diri sendiri yang mudah-mudahan kita berusaha untuk mewujudkan tauhid yang sebenarnya, hati kita bertekad kuat untuk mewujudkan tauhid. Insyaallah mungkin penjaga-penjaga yang ditanam dalam diri kita itu insyaallah mudah-mudahan keluar dan Allah jaga kita. Kita ya ini mengembalikan penjagaan kepada Allah SWT, sehingga setannya atau yang dijadikan penjaga untuk kita ya dia akan pergi dari diri kita. Atau mungkin ada reaksi-reaksi yang akan menyakiti kita. Boleh jadi teman-teman yang dulu umpamanya orang-orang yang mereka main tenaga dalam, kemudian mereka katanya punya isi-isi atau dia sudah berisi, kemudian sudah mulai ngaji tauhid dan punya kerentak untuk mengamalkan tauhid, biasanya ada reaksi-reaksi yang kadang-kadang malam dia disiksa sehingga dia susah untuk tidur atau dia disakiti. Ya terus menyempurnakan tauhidnya dan terus dia membaca Quran, membacakan dengan doa-doa pagi sore sebagai benteng untuk betul-betul membentengi dia dari dampak buruk syaitan yang akan merusak dia. Wallahu taala alam bisawab. Demikian, semoga manfaat Bapak sekalian. Kita tutup sekian. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.